bersyukur pada hari ini kita boleh menikmati kesehatan, kekuatan. Kalaupun engkau kurang sehat atau lagi sakit di rumah, percaya bahwa waktu engkau dengan firman dan engkau percaya dengan firman, engkau mau menghidupi firman itu, maka engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada perkara mustahil dengan Tuhan. Saya selalu katakan bahwa saya dan saudara tidak bisa dibatasi, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh rumahmu, oleh jarak, karena Dia akan bekerja dengan kekuatan kuasanya. Asal saya dan saudara mau sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Engkau yang ingin menikmati sesuatu dengan Tuhan, berarti engkau harus sepenuhnya di dalam hidupmu mengatakan, ini aku Tuhan, aku siap dibentuk dengan firman, aku siap dibentuk dengan firman. Apapun model firman itu, kalau engkau buka hati, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hidupmu. Puji Tuhan. 10 hari yang lalu, 12 hari yang lalu adalah masa-masa yang agak sukar bagi kami. Apa sebab, saudara? Di situasi ini kami boleh melihat bahwa Allah bekerja. Apa yang terjadi dengan virus corona ini bisa mengakibatkan saudara betul-betul ketakutan. Saudara, ini satu, sebelum saya berfirman Tuhan, ini satu kesaksian bagi kami hamba Tuhan. Kami mengalami yang bernama karantina. Tetapi bukan kami kemana-mana, tetapi memang bagi saya Tuhan mengizinkan kami sebagai hamba Tuhan untuk menikmati karantina itu. 10 hari dari pertama atau pemeriksaan pertama, saya hanya berkata begini, Tuhan engkau baik. Ini Tuhan izinkan untuk melihat apakah kami takut atau tidak, apakah kami akan berpengharapan. Bukan cuma saya bicara tentang kuasa, bicara tentang kekuatan Tuhan bekerja, bicara tentang engkau harus kuat dalam masalah. Saya harus menghadapi semua itu. Kami diizinkan Tuhan melewati 10 hari. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Yang kami buat, saudara, kami banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Kami tidak bisa kemana-mana, kami tidak bisa pergi keluar. Tetapi saya boleh melihat ada kekuatan besar yang Tuhan taruh. Hidup ini, hati kami ada sukacita. Orang pada takut dan memang tidak boleh hadir di sini atau tidak datang di rumah ini. Orang berdoa, saya katakan kita doa saja lewat telepon, karena kami tidak bisa keluar ataupun menerima orang. Tetapi pada hari kemarin, hari Jumat, hari Sabtu, hasil terakhir Tuhan nyatakan kemurahan Tuhan. Kami bisa melewati karena Tuhan. Mungkin kalau kami tidak dalam Tuhan akan depresi, akan jadi stres dengan situasi ini, akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi saya selalu berkata kepada Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup benar dengan Tuhan, orang yang sungguh berserah dengan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberikan engkau kekuatan untuk mampu bertahan di situasi apapun, asal jangan mengeluh. Dan kami tidak mengeluh. Kami hanya berkata, terima kasih Tuhan, kami bisa menikmati 10 hari yang luar biasa bersama Tuhan. Dan pagi hari ini, setelah kita mengikuti atau merayakan pada hari Jumat, hari kenaikan Yesus, hari Kamis, hari kenaikan Yesus, saya percaya Yesus yang telah naik, Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara. Yesus memberikan Roh Kudus sebagai satu pribadi untuk saya dan saudara. Roh Kudus itu akan mengerjakan jauh dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Roh Kudus akan melakukan segala sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus dengan kekuatannya akan melawat hidup saya dan saudara, asal engkau sungguh dengan Tuhan. Amin, katakan haleluya. Pagi hari ini saya akan membuka dalam satu firman Tuhan, Kisah 1 ayat 8. Saya percaya mungkin di doa 10 malam, ayat ini sudah sempat dibawakan oleh hamba Tuhan atau gembala atau pendeta. Tetapi hari ini juga saya akan membuka ayat ini, Kisah 1 ayat 8. Firman Tuhan bunyi begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Saya dan saudara so pasti ingin sekali dipenuhkan oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan yang percaya, yang sudah melakukan bertobat, baptis, melakukan firman Tuhan, rindu satu kerinduan dan saudara dipenuhkan oleh Roh Kudus.
saya dan saudara tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus, tidak mengalami sesuatu dengan Roh Kudus, satu pribadi yang Tuhan janjikan di dalam Yohanes 16 bahwa aku pergi kepada Bapa dan aku akan memberikan seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Roh Kudus itulah yang akan memulihkan semua keadaan. Kekuatan Roh Kudus ini sanggup melakukan apapun dalam hidup saya dan saudara. Sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus telah dicurahkan. Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan itu janji Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa kita diberi kuasa kalau Roh Kudus itu turun. Kalau engkau tidak memiliki kuasa, urapan kuasa Roh Kudus itu akan terhadap tidak ada rasanya. Kuasa ini sangat penting bagi gereja Tuhan. Kuasa ini sangat penting bagi gereja Tuhan yang mesti berserah. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang diberi kuasa, setiap orang yang menerima, berarti ini suatu janji Allah bagi saya dan saudara. Tuhan mau supaya saya dan saudara melakukan apa yang Tuhan kerjakan. Makanya saya dan saudara itu hubungan dengan Tuhan itu sangat menentukan. Tuhan menghendaki bahwa semua anak-anaknya mempunyai kuasa. Kenapa? Karena kuasa ini akan memperlengkapi saya dan saudara. Kuasa ini yang sanggup membongkar semua karakter saya dan saudara. Sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara. Saya terus terang dipenuhkan Roh Kudus bukan di KPR, bukan di tempat ibadah, tidak. Saya dipenuhkan Roh Kudus waktu saya doa di kamar. Dan doa itu berhari-hari, berjam-jam, paling kurang 1 jam sampai 3 jam. Setiap hari doa dan puasa, lakukan itu sungguh-sungguh. Saya katakan, Tuhan, aku mau dipulihkan oleh Tuhan. Aku rindu menikmati kuasa Roh Kudus. Yang tadinya saya belum terlalu mengerti bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Tapi engkau yang telah merasakan, engkau yang telah mengalami dengan kuasa Roh Kudus itu, engkau so pasti merasakan kekuatan yang besar, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Saya mulai doa dari jam 9 malam. Saudara tahu, saya amin sampai jam 5 pagi. Itu enggak masuk akal. Berjam-jam saya ada di hadirat Tuhan. Setiap hari saya berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan. Satu yang saya minta, saya ingin dipulihkan oleh Tuhan. Saya ingin melihat sesuatu dengan Tuhan di dalam pekerjaannya. Saya ingin betul-betul dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi saya katakan, tempat tidak menjadi ukuran. Sekalipun engkau ada di KPR besar, tapi hatimu jauh, engkau tidak akan mengalami yang namanya pemulihan, yang mengalami yang bernama kepenuhan Roh Kudus. Saya mengalami, saudara. Tetapi waktu engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, segala sesuatu akan berubah. Sesuatu dari hidup, dari karaktermu akan jadi beda. Caramu yang lama itu dimatikan, cara yang lama itu ditinggalkan. Dan memang ada waktu-waktu tertentu Tuhan mengizinkan untuk saya dan saudara. Bagaimana saya dan saudara mematikan karakter-karakter yang lama itu, kehidupan yang lama. Makanya saya katakan di dalam judul bahwa Holy Spirit adalah kekuatan, Roh Kudus adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Kenapa kita menerima kuasa? Karena Tuhan mau kita menerima kuasa. Asal betul-betul kita hidup benar dengan Tuhan. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa dari Allah. Tritunggal yang tidak dapat dipisahkan. Saya dan saudara sebagai orang percaya harus memiliki Roh Kudus. Bisa enggak orang melayani tanpa Kudus? Bisa. Bisa, saudara. Dia akan melakukan sedapat mungkin. Dengan segala kekuatan yang maksimal, dia akan melayani. Kata-kata boleh hebat, kata-kata boleh intelek, tapi sekalipun kata-kata sederhana, kalau ada urapan di dalamnya, engkau akan melihat kuasa itu akan mengalir. Sesuatu yang
kuasa itu yang Tuhan inginkan bagi saudara. Waktu engkau dipenuhkan Roh Kudus, mungkin berapa tahun lalu engkau pernah dipenuhkan? Bisa Roh Kudus itu hilang? Atau bisa enggak engkau kehilangan sesuatu? Bisa. Kenapa kita harus selalu ada supaya betul-betul Roh Kudus itu selalu menyala? Maka firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh. Ternyata roh bisa padam, betul tidak? Roh bisa padam. Situasi keadaan bisa memadamkan roh. Waktu engkau kurang berdoa, waktu engkau kurang baca firman, bersekutu cari hadirat Tuhan, roh itu bisa padam, saudara. Masalah bisa membuat roh padam, ketakutan bisa membuat roh padam. Tetapi engkau yang penuh roh, situasi tidak akan membuat Roh Kudus padam. Amin. Apa yang kami alami itu betul nyata. Situasi keadaan boleh sukar dan boleh buruk secara manusia, tetapi kalau Tuhan bekerja, engkau ada kekuatan yang luar biasa. Karena Roh Kudus menghancurkan situasi yang tidak mungkin. Coba kita buka di dalam Kisah pasal 3. Saya percaya pagi hari ini Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan Tuhan sementara menyatakan sesuatu bagi saya dan saudara, bahwa hidup saya dan saudara ini betul-betul hidup yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang betul-betul siap melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan dan saudara. Kisah Rasul pasal 4 ayat 13 begini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Waktu Petrus belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, Petrus adalah seorang yang betul-betul suka di depan, orang yang betul-betul spontan. Dia pernah berkata, kalau guru disalibkan, kepala di atas, saya kepala di bawah. Sebelum waktu dia Yesus mau diserahkan, dia berkata, sekalipun mereka semua goncang iman aku, sekali-kali tidak. Orang yang pernah berkata dia tidak akan digoncangkan sekalipun semua tergoncang, akhirnya tergoncang juga. Petrus yang berkata bahwa dia itu adalah orang yang betul-betul tidak takut mati. Tetapi waktu Yesus ditangkap, di manakah dia? Malah dia mulai berkata, aku tidak kenal orang itu. Sampai bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Petrus sebelum dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia sempat mengkhianati juga Yesus. Tetapi waktu Roh Kudus turun, waktu Roh Kudus memenuhi Petrus, orang yang pribadinya tadi itu ngotot, orang yang berani, orang yang betul-betul tidak ada yang rasa takut karena kekuatannya manusia, bukan Roh Kudus. Tetapi setelah diperlengkapi, maka hamba berkata, bukankah dia orang yang tidak terpelajar? Mungkin aku berkata, saya orang bodoh, saya tidak sekolah tinggi. Yang Tuhan pakai bukan tingginya sekolah. Iya, Tuhan bisa pakai demikian asal engkau berserah. Luar biasa itu. Tetapi tidak menjadi batas ukuran bagi Yesus. Seperti Tuhan berkata, diberi kuasa. Setiap orang menerima diberi kuasa. Tuhan tidak pernah memaksa kalau engkau tidak mau. Karena kamu akan diberi kuasa, menerima kuasa. Satu. Kedua, kalau Roh Kudus turun, kuasa ini datang dari Roh Kudus. Dia akan turun ke atas saudara-saudara untuk memperlengkapi saudara-saudara. Petrus yang tadinya dipulihkan oleh Tuhan, ada bahasa yang baru keluar dari mulutnya, ada keberanian yang baru yang keluar dari mulutnya, ada kekuatan yang baru ada pada dia. Dia tidak takut dengan semua tantangan, dia tidak gentar dengan semua ancaman. Sebab Tuhan berkata, mereka semakin mengancam. Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia tidak akan takut sekalipun ada ancaman. Sekalipun ada ancaman, dia tidak akan takut. Karena dia percaya dia punya Tuhan yang besar. Roh Kudus akan memberikan engkau kemampuan untuk menerobos bagaikan air, bagaikan api yang akan menghanguskan, bagaikan angin yang akan meniup segala sesuatu yang ada di depan. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, orang yang dipenuhkan
Kudus, betul-betul dia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di rumah, mungkin beberapa lama engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, dan saat ini engkau seperti suam-suam yang Tuhan mau kembali engkau bangkit lagi. Di doa 10 malam ini berusaha, saudara. Memang engkau berkata beda doa sama-sama di gereja dengan di rumah masing-masing. Tapi saya selalu katakan bahwa kuasa Tuhan, kehadiran Roh Kudus itu tidak dibatasi. Sekalipun hanya lewat live streaming grup, tapi saya percaya itu Tuhan bekerja dalam hidupmu. Satu hal, engkau harus sungguh berserah kepada Tuhan. Kalau engkau membatasi Roh Kudus bekerja, maka dia tidak akan bekerja. Oleh sebab itu, waktu engkau menyembah, saya pernah katakan bahwa jangan melihat suami, melihat anak-anak, atau melihat orang tua. Tapi waktu engkau menyembah, karena memang engkau rindu akan hadirat Tuhan, engkau mencari hadirat Tuhan. Ada satu saat Bapak Ibu Saudara, saya kesaksian satu. Ada seorang bapak datang di sini. Waktu di depan pintu, saya katakan kepada dia bahwa engkau sementara melakukan ini, bahwa engkau berbicara dengan temanmu tentang kami hamba Tuhan. Dia seperti patung berdiri di depan pintu. Dia tidak dapat melangkah masuk dalam pintu. Sebab waktu dia masuk di pintu, saya sudah katakan lebih dulu, engkau berbicara tentang kami sebagai hamba Tuhan. Dan itu baru terjadi. Seperti patung dia dalam sekejap. Dan saya berkata, silakan masuk. Waktu dia masuk, dia berkata, betul, saya katakan engkau tidak bisa mendustai apa yang engkau sembunyikan. Roh Kudus bisa sampaikan saat ini. Apa yang engkau ceritakan di luar, Roh Kudus sanggup mengungkapkan itu semua. Dan dia berkata, saya memang baru bercerita, baru menceritakan, tetapi saya katakan, apa yang engkau bisikan dalam kamar, Roh Kudus sanggup buka secara nyata. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketuaan Roh Kudus ini sangat dibutuhkan bagi gereja Tuhan, bagi pelayanan di hari-hari ini. Aku akan memberi kuasa, karena kuasa ini akan melengkapi saya dan ibu saya dan saudara untuk melayani Tuhan. Waktu Petrus menyembuhkan orang sakit, mereka bertanya, dengan kuasa mana, dengan nama siapa engkau menyembuhkan? Waktu diperhadapkan di mahkamah, dengan nama siapa, dengan kuasa mana? Tetapi mereka berkata bahwa kuasa Yesus, kuasa di dalam nama Yesus itu yang menyelamatkan, sebab tidak ada nama lain yang sanggup menyelamatkan selain Yesus. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Saya percaya, apapun yang ada di hadapanmu, situasi, saya katakan situasi seberat apapun, bukan cuma Bapak Ibu yang mengalami, kami juga sebagai hamba Tuhan, Tuhan izinkan seringkali harus mengalami hal yang sama. Tetapi itu membentuk saya dan saudara untuk bertumbuh dalam Tuhan, menikmati kekuatan kuasa. Diberi kuasa kalau Roh Kudus itu turun. Banyak orang percaya cuma sekedar percaya, tetapi tidak diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, urapan daripada Tuhan. Dan Tuhan mau dia meninggalkan murid-muridnya naik kepada Bapa untuk memberikan seorang penerima, itu Roh Kudus, untuk menghibur, untuk memberikan kekuatan kepada saudara-saudara. Karena Roh Kudus inilah ia akan memberikan kepada kita dorongan ilahi untuk bekerja dengan Tuhan. Bahwa setiap orang yang diberikan kuasa untuk menjadi anaknya, supaya kita menjadi saksi. Jadi ketika kuasa diberikan supaya kita melakukan pekerjaan Tuhan, tujuan Tuhan yang utama yaitu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan waktu diberi kuasa. Waktu engkau diberikan kekuatan, power oleh Roh Kudus itu, bukan
salah menggunakan. Satu saat saya bertemu dengan pendoa pada suatu kota. Saya tidak akan menyebutkan kota mana. Mereka mendoakan seorang pengusaha yang memiliki hotel yang besar. Dan dia berkata dengan saya seperti ini. Ibu, saya didoakan oleh beliau dan berkata seperti ini. Roh Kudus bilang, itu tas dan sepatu berikan kepada saya. Saya tertawa waktu dengar itu. Oh ya? Iya. Ibu percaya? Dia percaya? Iya. Baru diberikan? Iya. Saya katakan, Roh Kudus tidak semurah seperti itu. Kalau Roh Kudus gerakkan tanpa diminta, tanpa saying-saying, Tuhan akan taruh. Bukan seperti itu. Biasa kalau pengusaha agak bermerek, memang bermerek. Tas LV, sepatu Rotali. Katanya Roh Kudus bilang berikan kepada dia. Saya bilang itu bukan dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan bekerja cuma karena tas atau cuma karena sepatu yang kau mau. Saya bilang itu dari daging itu, bukan keinginan Roh Kudus seperti itu. Setiap ada apa-apa Roh Kudus bilang, setiap ada apa Roh Kudus bilang. Waktu saya kata kami suami istri diundang di hotel itu, ada sekitar 5 orang mereka di situ, sudah 1 bulan di dalam hotel. Saya hanya diam di tempat itu, saya tidak bicara apa-apa. Kalau disuruh ya saya doa, kalau tidak saya diam. Sudah tahu, waktu kami doa bersama-sama. Tiba-tiba di antara mereka berkata seperti ini. Hai hambaku, jangan percaya hamba yang baru engkau kenal. Woi, sudah tahu saya langsung buka mata. Saya dengan suami langsung keluar. Saya bilang, kalau seperti ini, aduh, saya takut seperti ini. Saya katakan Roh Kudus itu bekerja bukan seperti itu. Saya berikan pengertian kepada si yang punya hotel itu. Saya bilang terusan saya tidak sejahtera dan kami akan pulang. Sebab Roh Kudus bukan dengan cara seperti ini. Sepertinya memerah sesuatu. Saya bilang ukuran berkat. Tuhan sanggup mengerjakan siapa saja. Tuhan sanggup menggerakkan, Roh Kudus sanggup menggerakkan siapa saja. Dan bagi saya berkat bukan cuma di tempat itu. Sekalipun mereka mengundang saya. Oleh sebab itu di hari-hari ini banyak orang yang disesatkan dengan seperti itu. Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Cuman karena ingin tas, cuma karena ini sepatu yang mahal dan berkata Roh Kudus bilang berikan kepada saya. Dan suatu saat saya juga melayani seorang yang sakit. Sudah tahu kenapa dia jadi sakit? Karena kecewa terhadap seorang hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan ini bilang begini, bangunkan saya sebuah rumah. Dan kok ini ketuk? Ya karena dia takut dia bangun. Suara Tuhan katanya. Kok ini membangun rumah dengan semua fasilitas yang di dalam rumah, bahkan sampai kunci mobil kasih. Setelah komplit semuanya, diberikanlah kepada pendeta yang berdoa seperti itu. Pada waktu seperti itu, karena dia melakukan tanpa sepengetahuan maka so pasti ketuk usahanya turun, bangkrut. Di saat situasinya tidak punya apa-apa, orang yang pernah dia layani ini tidak lagi aktif HP-nya. Setiap ditelepon tidak aktif. Dan dia mulai kecewa dan sampai kepahitan. Dan akhirnya dia sakit. Waktu kami berdoa di tempat itu, kepahitan yang mengakibatkan semua penyakit itu. Uang yang dihabiskan 2,2 miliar hanya untuk mengobati penyakitnya. Dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Tetapi kuasa Tuhan yang bekerja dengan murni, saya percaya sanggup melakukan sesuatu yang besar, bukan memanfaatkan. Banyak hari-hari ini memanfaatkan
pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara, waktu kami berdoa kepada kau ini, dia sampai bilang begini, saya tidak percaya kalau dia kepahitan. Saya bilang, tanya saja kepada kau seperti itu. Dan dia berkata, selama bertahun-tahun saya tidak pernah mengungkapkan ini, dan hari ini saya mengungkapkan semuanya. Dan dari situ saya berkata, lepaskanlah semua itu, maka pemulihan akan terjadi dan kuasa Tuhan dinyatakan, saudara. Mujizat Allah terjadi di saat dia melepaskan semua kepahitan di hati, sekalipun dia dimanfaatkan. Oleh sebab itu, di hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang melakukan seperti itu, dan saya bertemu dengan orang-orang seperti itu. Roh Kudus akan bekerja jika hatimu sungguh berserah. Dia akan melakukan jika engkau total dengan dia. Dia memperlengkapi saudara-saudara. Sebab firman Tuhan berkata di Yohanes bahwa kalau orang menerima dia, kita juga akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bahkan lebih daripada itu. Saya katakan tadi bahwa kalau Roh Kudus itu turun, kamu akan diberikan kuasa. Tapi jangan manfaatkan itu, saudara. Tapi ada yang berkata, tapi Ibu Gembala, saya tidak berbahasa lidah. Saya bilang, berbahasa lidah ya, tapi kalau engkau pun berbahasa lidah dan karaktermu sama, no, gak bisa. Doa hebat dari awal sampai terakhir, luar biasa. Tetapi karakternya gak jadi berkat. Saya katakan, saya banyak bertemu dengan orang-orang seperti itu. Waktu dipanggil berdoa, saya baru mau doa, sudah kepenuhan. Saya bilang, kalau engkau kepenuhan, kenapa engkau ragu? Kenapa engkau takut? Kenapa engkau bimbang? Orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia tidak akan merasa takut. Dia akan penuh dengan keberanian untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau engkau seperti ini, dari pertama sampai terakhir, bagi saya itu luar biasa. Tapi yang menjadi patok yang pertama, atau yang menjadi ukuran yang kau dipenuhkan oleh Roh Kudus, dari karaktermu dan sikapmu. Makanya banyak jadi olokan. Banyak jadi olokan. Kalau berdoa berbahasa roh, luar biasa. Kalau pada waktu dulu, firman Tuhan berkata waktu mereka berdoa, di pasal 5, maka goyanglah, goncanglah tempat itu. Kuasa Roh Kudus sanggup menggoncang tempat. Tetapi seringkali sekarang, bukan tempatmu yang goncang, orang yang goncang. Belum apa-apa langsung wow. Saya tidak menantang, saudara. Tapi saudara, saya lihat dari karakter dulu. Kehidupan hari-hari itu bagi saya itu jadi patok. Caramu berbicaramu. Waktu engkau marah, yang paling sulit waktu engkau dihadapkan dengan situasi yang bernama marah. Gampang kelihatan. Di gereja berapi-api, di rumah lagi berapi-api. Waktu marah juga berapi-api. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia tidak berapi-api. Haleluya. Karena karaktermu telah dimatikan. Caramu yang lama, sikapmu yang lama telah dibuang. Haleluya. Engkau menerima kuasa. Tujuan kuasa diberi, kamu akan menjadi saksiku. Haleluya. Haleluya. Kuasa itu yang memperlengkapi saudara untuk melayani Tuhan. Maka begitu banyak mujizat Tuhan akan terjadi. Kuasanya bekerja karena hidupmu cocok dengan firman. Saya dan saudara yang harus mencocokkan hidup dengan firman, bukan firman yang cocokkan dengan kita. Kita yang harus mencocokkan. Kalau itu tidak tahu cocok, sudah kesecocok. Berubahlah, baik lewat tingkah lakumu, perkataanmu. Yang paling sulit ini soal perkataan. Engkau yang diberi kuasa, lakukanlah
Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Engkau diberi keberanian. Tadinya engkau pemalu, berdoa saja susah. Tapi waktu engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus, waktu engkau menyembah Tuhan, Roh Kudus sendiri akan bekerja. Waktu engkau memberitakan Injil, ada kekuatan kuasa melengkapi, sehingga engkau melihat banyak mujizat Tuhan sebagaimana Petrus. Saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah memilih orang untuk diberi kuasa. Asal engkau terbuka hati bertobat sungguh suatu pribadi yang bernama Roh Kudus, untuk tinggal menguasai kehidupan saudara. Hati pikiran saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus bisa didukakan saudara. Roh Kudus juga punya perasaan, bukan enggak. Sebab Roh Kudus itu pribadi. Makanya dosa yang tidak diampuni yang mengujar Roh Kudus. Dan saya percaya janji Tuhan, aku beri kepada Bapa dan aku mengirim seorang penolong, itu Roh Kudus. Ia akan memberikan kepada saudara kekuatan untuk melewati batas yang sebenarnya secara manusia tidak mampu. Tetapi kuasa itu yang diperlengkapi bagi saudara, asal kita mau hidup sungguh berserah dengan Tuhan. Hatimu harus terbuka dengan Dia. Hatimu harus terbuka dengan Roh Kudus. Engkau harus berkata, Bapa, aku ingin dilawati oleh Engkau. Roh Kudus, jamah aku, jamah hatiku, jamah sikapku, karakterku, ubahkan aku. Roh Kudus sanggup mengubahkan Engkau, asal Engkau sungguh berserah kepada Dia. Waktu Engkau diberi kuasa, maka Engkau akan melihat sesuatu yang besar itu terjadi. Saya katakan, bukan hanya kami yang berdoa sakit sembuh, Engkau juga yang diberi kuasa. Waktu Engkau percaya dengan sungguh, waktu Engkau menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang itu akan sembuh, asal Engkau sungguh berserah kepada Tuhan. Kuasa itu yang akan membangkitkan, yang akan menerobos. Kuasa itu yang akan memberikan Engkau keberanian untuk melayani. Kami banyak melayani kekuatan-kekuatan sihir saudara, dari perdukunan, bahkan dukun itu sendiri. Tapi kalau bukan kuasa dari Tuhan, bukan karena kuasa Roh Kudus, kami tidak akan mampu. Tapi kami boleh melihat kekuatan itu bekerja dengan dahsyatnya, sehingga semua itu ditumpahkan oleh kekuatan kuasa darah Yesus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini engkau berkata, saya sudah pernah. Tetapi di hari-hari ini engkau mulai dingin karena engkau lebih cemas, ada ketakutan karena virus corona. Tapi engkau harus bangkitkan imanmu. Percaya kuasa Tuhan telah beri bagi saya dan saudara, memperlengkapi saya dan saudara untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang, untuk menjadi kesaksian bagi keluargamu, bagi tetanggamu, bagi saya dan saudaramu. Kuasa itu akan bekerja, Roh Kudus akan bekerja. Kekuatan Roh Kudus itu sanggup mengubah segala situasi dan keadaan. Jadilah jemaat Tuhan yang betul-betul dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dalam sikap tingkah lakumu betul-betul mencerminkan Roh Allah ada dalam hidupmu, bahwa firman itu hidup dalam hidup. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mengenal saya dan saudara pagi hari. Tuhan tahu setiap pribadi-pribadi yang ada di rumah, engkau yang mendengarkan live streaming ini. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar, bahwa kuasa Pentakosta itu sanggup mengubah semuanya. Bahwa kuasa Pentakosta itu sanggup melakukan dalam hidupmu. Haleluya, 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 puji Tuhan. Setiap orang yang menerima diberi kuasa, karena Roh Kudus turun atasmu, dan engkau akan menjadi saksi. Segala sesuatu, asal engkau berserah kepada Tuhan, izinkan Roh Kudus akan melakukan jauh dari apa yang kau doakan dan pikirkan. Roh Kudus hadirlah bagi kami, dan kehadiran Roh Kudus itu sangat menentukan. Waktu engkau menyembah Tuhan, mengangkat tangan kepada Tuhan, engkau merasakan hadirat Tuhan. Ibadat tanpa urapan Roh Kudus akan hambar. Ibadat tanpa hadirat Tuhan akan hambar. Tetapi waktu engkau memuji menyembah Tuhan,
Waktu engkau sungguh berserah, engkau butuh Roh Kudus dalam hidupmu, maka Roh Kudus akan mengerjakan semuanya. Terobosan Roh Kudus itu akan menghancurkan semua yang ada di depanmu asal engkau berserah. Apa yang kami lewati merupakan pengalaman yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, peganglah tangan suami, istri, anak-anakmu di rumah sekarang, ataupun orang tua, mama, papamu, oma, opa, peganglah tangan mereka. Peganglah tangan mereka. Roh Kudus, engkau melawat setiap keluarga rumah tangga di rumah masing-masing jemaat Tuhan, ataupun engkau sendiri menyaksikan. Kalau engkau dalam situasi yang berat, engkau dalam situasi yang sukar di hari-hari ini, sepertinya tidak ada jalan keluar bagimu. Engkau mulai putus asa dengan keadaan. Engkau lebih takut melihat situasi corona ini. Engkau merasa kehilangan pegangan karena masalahmu, karena usahamu, karena pekerjaanmu, bahwa engkau di hari-hari membutuhkan banyak kebutuhan, tetapi usahamu engkau merasa sudah menurun hasilnya. Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu asal engkau berserah. Kamu akan menerima kuasa. Saya katakan Roh Kudus itu pribadi yang mau ada dalam kehidupan dan saudara, tempat tinggalnya adalah kehidupan saya dan saudara. Izinkan dia bekerja, merestorasi semua yang ada dalam hidup saya dan saudara. Holy Spirit, bekerja engkau, kami tidak akan membatasi pekerjaan. Setiap keluarga rumah tangga, engkau lihat tangan mereka. Mereka mau bersatu kembali melakukan sesuatu dalam Tuhan. Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy, Holy. Kekuatan kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi. Bekerja, engkau Roh Kudus, bekerja. Bekerja, bekerja, lawati jemaatmu, lawati setiap siapa saja yang menyaksikan live streaming ini di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus bekerja bagi kami, Roh Kudus. Jamah setiap hati, jamah setiap pikiran, jamah setiap keluarga. Urapi, urapi. Urapi Roh Kudus, urapi Roh Kudus. Roh Kudus, hadirlah di sini, amin, haleluya, puji Tuhan, amin. Roh Kudus, hadirlah di sini, amin, puji Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, amin, pengasih dan pemurah, Roh Kudus, hadirlah. Jadikan pujian ini dengan ibadah sungguh-sungguh, amin, haleluya. Roh Kudus, hadirlah di sini. Katakan Roh Kudus, hadirlah. Roh Kudus, hadirlah di sini. Puji Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pengasih dan pemurah, Roh Kudus, hadirlah di urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu.
tempat ini. Dari tempat ini Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap rumah tangga keluarga yang mengikuti live streaming ini. Engkau yang lagi susah, Roh Kudus akan menghibur engkau. Engkau yang lagi takut, Roh Kudus akan memberikan engkau kekuatan, keberanian. Engkau lagi cemas, engkau yang jadi lagi lemah, engkau harus bangkit lagi supaya Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Engkau yang pernah berkata, dulu aku pernah dipenuhkan oleh Roh Kudus, sekarang kembali raih itu saudara, supaya engkau tidak tinggal dalam kehidupan lamamu, supaya engkau tidak tinggal dalam kebiasaan lamamu. Engkau kembali bangkit mencari sesuatu di dalam kekuatan kuasa itu. Engkau yang berat hati saudara, selama engkau mengikuti live streaming, hatimu terlalu berat karena persoalanmu. Saya tidak tahu, tapi yang merasakan bahwa engkau sementara menderita. Engkau berkata, tidak ada orang yang menolong saya, tidak ada saya yang menolong saya. Engkau seperti diikat oleh sesuatu masalah yang mengakibatkan engkau tidak dapat melakukan sesuatu karena engkau sendiri berdiam diri. Pagi hari ini, kalau engkau dengar ini, engkau harus bangkit lagi. Masalahmu, engkau berkata, tidak ada yang mampu menyelesaikan masalahku. Engkau berkata, hutang saya terlalu banyak. Engkau datang kepada Tuhan, minta ampun, bertobat kepada Tuhan. Jangan engkau diam. Semakin engkau diam, persoalan itu semakin berat. Semakin engkau tidak melakukan apa-apa, maka Tuhan juga tidak akan dapat berbuat apa-apa untuk engkau. Tapi lebih baik engkau duduk di bawah kaki Tuhan. Engkau duduk di bawah kaki Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Buat hati Tuhan tergerak oleh doamu. Buat hati Tuhan tergerak. Saya katakan, Tuhan tidak tahan melihat orang percaya berseru dengan hati yang hancur. Tuhan tidak tahan melihat tangisan orang benar berseru kepadanya. Tuhan tidak tahan. Dan selalu ada belas kasih buat engkau. Selalu ada belas kasih buat saya dan saudara. Jesus, haleluya, haleluya. Engkau yang lagi sakit sekarang, dokter boleh angkat tangan karena kankermu. Kanker payudara yang sudah stadium akhir. Dokter medis boleh angkat tangan. Tapi kalau engkau percaya, sungguh berserah kepada Tuhan, engkau betul-betul mau memberi diri komit dengan Tuhan, Roh Kudus sanggup berikan engkau kekuatan untuk bangkit. Asal engkau sendiri mau percaya setiap firman dan mau melakukan firman Tuhan itu, maka engkau akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Sebagaimana anakku disembuhkan dari penyakit kanker leukemia, saya percaya Tuhan sanggup mengerjakan itu bagimu. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak berteriak, aduh, kenapa dan kenapa. Kalau anakku dipulihkan, aku percaya engkau juga dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu respon firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau takut dengan usahamu di hari-hari ini seperti memang tidak bergerak. Tapi saya percaya Tuhan sanggup bergerak dengan caranya. Tuhan sanggup buka pintu di saat tidak ada pintu. Tuhan sanggup buka sesuatu bagimu. Jangan engkau lebih memikirkan usahamu, tapi pikirkanlah surga, pikirkan firman, pikirkan Tuhan. Maka Tuhan yang akan melakukan dalam hidupmu sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Haleluya. Suatu saat ada seorang datang berdoa di tempat ini dengan hutangnya 5,2 miliar.
hutang yang begitu banyak. Di rumah makan super mie, 1 bungkus super mie, 2 anak sama suami istri. Suaminya dari seorang yang punya perusahaan bangkrut habis-habis dengan utang yang sekian banyak ini, mengakibatkan suaminya depresi. Dan suaminya tinggal duduk diam saja. Tapi saya katakan dengan ibu ini, percayakah engkau bahwa Roh Kudus sanggup melakukan sesuatu yang besar bagimu? Rumah terakhir yang mereka miliki akan disita karena hutang begitu banyak, 5,2 miliar. Kami berdoa dan terus berdoa. Super mie 1 bungkus, saya berdoa, Tuhan berkati super mie itu biar bisa mengenyangkan orang dalam rumah. Saudara tahu apa yang terjadi? Suatu saat sudah mau jatuh tempo rumah itu, karena rumah terakhir datang dari bank. Ibu ini sangat ketakutan. Dia telepon, ibu bagaimana? Saya bilang tetap tenang dan tetap diam, berdoa dan terus berpuasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang dia takutkan sebenarnya, dia berkata orang bank ini so pasti akan datang mengeluarkan kami dari tempat itu, karena betul-betul sudah mau dilelang dan karena memang sudah jatuh tempo. Tetapi kabar yang dibawa saudara tahu, sampai detik ini dia tidak tahu siapa yang membayar hutangnya yang 5,2 miliar. Sampai detik ini dia tidak tahu siapa yang membayarnya. Saudara tahu kabar yang dibawa oleh bank itu, bahwa hutangmu sekarang bukan sudah lunas, masih ada 1,2 miliar lagi hutangmu. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan, mereka berikan waktu bagi keluarga ini. Dan rumah di mana mereka tinggal, kami terus berdoa mereka akan menjual rumah itu. Rumah itu kami berdoa selama 1 tahun. Bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang kami berdoa. Tetapi selesai dari itu, orang yang cuma 1 miliar. Saya pernah ada di tempat itu, di Depok. Tapi saudara tahu 1 tahun kemudian kami berdoa, rumah itu laku 3 miliar. Saya katakan, bayar hutangmu, hidup dengan sisanya. Tetapi seringkali waktu dia atau mengalami jawaban Tuhan, seringkali lupa dengan Tuhan. Waktu dia sudah diberkati, waktu sudah mengalami jawaban Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan, sering dia lupa dengan Tuhan. Satu yang saya ingatkan, engkau harus lebih lagi dengan Tuhan, karena engkau balas kemurahan Tuhan yang luar biasa itu. Kalau orang ini bisa ditolong oleh Tuhan, saya percaya sudah bisa ditolong oleh Tuhan. Izinkan Roh Kudus bekerja mengambil alih semua yang ada dalam hidup. Roh Kudus itu yang sanggup memberikan engkau kekuatan penghiburan. Engkau bisa melewati hari-hari yang sukar ini, pandemi ini, engkau bisa melewatinya dengan kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan. Biar engkau beri mereka kekuatan, engkau beri mereka kemampuan, kejelian untuk bisa melihat semua situasi dan keadaan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh kebimbangan, roh ketakutan Tuhan jangan dalam nama Yesus Tuhan. Engkau beri mereka roh sejahtera dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang sakit, saya percaya Tuhan menyembuhkan engkau dan Tuhan memulihkan keadaan. Saya percaya Tuhan sementara bekerja, Roh Kudus sementara bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya engkau bekerja dengan dahsyat. Siang hari ini berdoa kepadamu Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati, engkau pulihkan bangsa negara kami dari menghadapi situasi virus corona ini. Pulihkan negeri kami minta belas kasih daripada Tuhan. Dosa bangsa kami Tuhan ampuni, biar belas kasih-Mu yang engkau beri. Bahkan pemerintah kami dari presiden sampai kepada kabinet para menteri, engkau berkati mereka dengan hikmat daripada sorga. Engkau beri mereka juga kekuatan dalam menangani semuanya, apa yang menjadi program, apa yang menjadi keputusan-keputusan. Engkau berkati semua di dalam nama Yesus Tuhan. Pak Gubernur, wali kota, bupati diberkati, camat, hukum tua, hukum lurah diberkati, perangkat-perangkat desa semua diberkati oleh Tuhan. Biar senantiasa apa yang menjadi pergumulan bangsa ini boleh selesai dengan campur tangan Tuhan. Berdoa untuk para medis yang sementara menangani virus corona, Tuhan tolong. Baik dokter, bahkan semua Tuhan, pegawai-pegawai diberkati, dilindungi
Di dalam nama Yesus, ada keluarga, ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak-anak mereka di rumah. Mereka harus tinggal atau mereka tidak bersama-sama, tapi kami percaya pertolongan Tuhan juga menjadi bagian mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang sementara sakit corona, Tuhan Engkau Allah menolong juga mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kemurahan Allah, ada anak-anak Tuhan yang mengalami itu, Tuhan berikan keluputan, jadikan itu kesaksian yang hidup juga bagi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan Minahasa Selatan, Sulawesi Utara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Wilayah Modo ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Engkau kendalikan oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami rindu melihat negeri kota kami dipulihkan semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, Engkau dahsyat, Engkau Allah luar biasa bekerja. Roh Kudus ambil alih hidup kami, ambil alih keluarga kami, ambil alih rumah tangga kami, ambil alih usaha kami, ambil alih pekerjaan kami. Kami percaya Engkau bekerja dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Beri kami hati yang rendah setiap saat dan setiap waktu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya, amin.